Maria Lucia Setiawati dan suaminya Muin adalah sepasang lansia yang berasal dari Surabaya yang baru-baru ini cukup mendapat perhatian publik, lantaran rumah miliknya tiba-tiba dilelang oleh pihak bank tanpa sepengetahuan mereka. Diketahui sepasang lansia ini adalah merupakan pemilik salah satu kos-kosan yang beralamat di Tenggilis Lama 3B No 56 dan Tenggilis Permai 4B Kota Surabaya. Peristiwa ini bermula sekitar tahun 2017 lalu, saat seorang perempuan yang bernama Tri Ratna Dewi menyewa 2 kamar kos milik Ibu Maria untuk digunakan sebagai usaha laundry yang tidak jauh dengan apartemen metropolis Surabaya. Di antara para penghuni kos, Dewi terlihat lebih akrab dengan Ibu Maria jika dibandingkan dengan penghuni lainnya. Suatu ketika Dewi berniat ingin membuka rekening atas nama Maria dengan maksud agar ia bisa menitipkan hasil uang dari usaha laundrynya tersebut, sehingga uang usahanya itu bisa terkumpul. Maria yang kini telah lama mengenal baik Dewi, tidak sedikit pun menaruh curiga akan niatan Dewi yang ingin menitipkan uang usaha laundry kepadanya. Ia tidak mengetahui apa maksud dibalik dari semua rencana Dewi itu. Maria sudah begitu percaya dengan Dewi. Apalagi ia juga adalah salah satu penghuni kos yang paling akrab dengannya. Ia pun menuruti keinginan Dewi, lalu kemudian ia memberikan data-data dirinya terkait dengan pengurusan rekening tersebut. Kemudian Dewi mengkonfirmasi pihak bank untuk datang di kediaman Maria untuk dibukakan rekening atas nama Maria. Tidak hanya sampai di situ, Dewi juga mengusulkan agar aset tanah Ibu Maria yang berada di Tenggilis Lama 3B nomor 56 dipetak menjadi 3 bagian untuk dibuatkan ruko. Dewi juga berjanji akan membantu pengurusan pemecahan tanahnya serta pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB. Ia juga berjanji akan menyewa 1 ruko untuk usaha laundry yang lebih besar lagi. Hubungan baik keduanya makin berlanjut. Maria nampaknya senang dengan ide-ide brilian dari Dewi si penghuni kos itu. Hingga akhirnya Maria mau menyerahkan surat-surat tanah miliknya kepada Dewi untuk kemudian dipercayakan mengurus pemecahan tanah dan IMB. Kemudian Maria merenovasi rumah dan membangun ruko sesuai dengan rencana Dewi tersebut. Pada tahun 2021, Maria mendapatkan kabar dari PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, jika 3 ruko yang telah dibangun sudah dibuatkan pemecahan dan kini telah menjadi miliknya, akan tetapi 1 ruko menjadi milik Dewi yang ia dapatkan dari akta hibah. Belakangan juga diketahui jika aset milik Maria yang tidak jauh dari apartemen metropolis akan dilelang oleh pihak bank yang dikarenakan pinjaman senilai 500 juta rupiah menunggak alias tidak dibayar cicilannya selama ini. Dan itu tidak lain adalah perbuatan Dewi yang meminjam uang bank dengan jaminan rumah milik Maria. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Dewi pernah membuat rekening atas nama Maria dan juga membantu pengurusan surat-surat tanah, sehingga dengan mudah ia melancarkan aksi penipuannya. Dewi kini telah berhasil membuat rekening atas nama Maria dan mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan milik Maria menjadi miliknya. Mendengar kabar itu Maria syok. Ia merasa tertipu atas kebaikan Dewi selama ini dan ia juga merasa tidak pernah menghibahkan aset ruko miliknya kepada Dewi. Pada tahun 2022 Maria pun melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya terkait perbuatan melawan hukum. Ia juga sempat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan tergugat Dewi, petugas PPAT dan Badan Pertanahan. Namun hingga kini belum ada titik terang yang dikarenakan keberadaan Dewi yang tidak diketahui. Semoga kejadian yang menimpa Ibu Maria ini menjadi pelajaran buat kita semua, agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan serta tidak mudah percaya dengan siapapun, sehingga tidak ada lagi Maria-Maria berikutnya.